Aku seakan-akan dia tuh kayak merenggut hidup aku. 3, 2, 1. Hai semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Selamat datang di podcast kita Ngobrol Yuk bareng Dina dan Ruli. Oke, selamat datang kembali di podcast kita ngobrol-ngobrol tentang kehidupan sehari-hari, curhatan kita dan lain sebagainya. Masih ngobrolin tentang Mental Health Awareness Month, which is yang kita rayakan atau kita bukan rayakan ya, yang kita Dedikasikan iya. dedikasikan, ya betul, dedikasikan untuk teman-teman yang mengalami masalah kesehatan mental. Kita mau membuat beberapa tema dan topik yang berhubungan dengan mental health karena kita ngerasa penting sekali deh kita ngobrolin tentang kesehatan mental. Menurut kita itu bukan suatu yang tabu lagi, tapi sesuatu yang kita perlu bicarakan bareng-bareng. Nah, kebetulan tanggal 5 Mei itu adalah World Maternal Awareness Day, tanggal 5 Mei, kayak gitu ya. Itu adalah hari di mana kita juga mengingat terutama Struggles. ya betul, terutama para mama-mama muda yang barusan melahirkan. Karena struggle atau kesusahan dan kesulitan saat setelah melahirkan itu benar-benar real dan banyak sekali orang-orang yang mengalami hal yang sama kayak gitu. Nanti aku, Dina, dan Ruli juga akan cerita tentang pengalaman kita. Tapi sebelumnya, kamu bisa nggak cerita tentang atau share deh pengalaman atau pengetahuan kamu tentang postpartum depression dan juga baby blues yang dialami mama-mama, terutama mama-mama muda ya yang barusan melahirkan. Jadi topik ini tuh relatable banget buat gue dan Dina karena kita tuh melalui depresi ini. Jadi sebelum kita sharing cerita kita, mungkin gue akan sedikit sharing soal apa sih baby blues dan apa sih itu postpartum depression. Karena banyak orang yang agak kurang paham baby blues, apa mereka tuh sebenarnya udah depression. Jadi kalau baby blues itu biasanya itu terjadi 2 atau 3 hari setelah kita melahirkan. Itu biasanya karena kita kecapean atau karena kita setelah melewati hormonal changes yang begitu besar, terus juga perubahan kayak sebelumnya kita nggak punya anak, terus punya anak dengar tangisan bayi, jadi itu kan juga mentally kita juga nggak siap, semuanya serba berubah di hidup kita. Tapi biasanya baby blues itu dia akan lebih baik itu setelah 1 atau 2 minggu. Karena kita udah jadi terbiasa, kita tahu gimana trik-trik untuk, oh iya kalau nangis menyusui seperti itu. Jadi kita udah masuk ke proses adjustment lah istilahnya. Tapi kalau perasaan itu melebihi dari 2 atau 3 minggu, jadi apa yang kita rasakan tuh seperti ini, mood swing. Misalnya 1 menit kita happy, tiba-tiba kita sedih. Terus 1 menit kita bangga jadi ibu, terus tiba-tiba 1 menit yang lain kamu ngerasa, kayak gue belum siap nih jadi ibu gitu kan. Atau enggak lo jadi nggak bisa ngurus diri, lo jadi nggak lapar, atau lo juga jadi lebih sensitif, overwhelmed, anxious. Nah itu baby blues. Tapi kalau itu lebih dari 2 minggu, pokoknya yang setelah fase adjustment, tapi kamu masih experience ciri-ciri yang aku sebutkan barusan, terus ditambah dengan pikiran yang lebih gloomy lagi, kayak misalnya kamu merasa kamu tuh tidak bonding dengan anakmu, atau kamu juga ngerasa kayak hopeless, terus kamu nggak ngerasa kamu tidak berharga, kamu ngerasa kamu benci sama anakmu, kamu merasa kamu benar-benar nggak siap menjadi seorang ibu, atau nggak kamu jadi nggak bisa makan, kamu jadi panic attack, itu yang namanya postpartum depression. Dan postpartum depression sendiri itu
kalau tidak ditangani secara serius, itu akan berakibat fatal. Makanya itu amat sangat penting kita untuk bisa mengkomunikasikan ke dokter kita. Jadi biasanya dokter itu akan ngasih kita semacam sintetik hormonal, karena basically itu hormonal changes yang di diri kita yang bikin kita tuh jadi mentally illness istilahnya gitu. Nah, sekarang udah tahu dong sedikit perbedaannya. Sekarang kita masuk ke sharing session. Gimana cerita lo, Din? Sharing session. Oke, kalau aku punya 2 anak kan. Kalau aku ngerasa yang terberatnya aku nggak ada yang kayak diagnosa apapun itu ya. Cuman yang aku merasa terberat itu dengan anak yang pertama. Itu antara siap dan nggak siap. Kayak mungkin aku ngerasa part of it itu karena itu sesuatu yang baru kan, a big change, a big adaptation, adaptasi yang besar sekali di hidup aku segala macam kayak gitu. Nah, anak yang pertama itu aku ngerasa berat banget sih waktu itu. Karena, eee, mungkin part of it itu karena kalau di Indonesia, eee ayah itu tidak ada namanya cuti yang cukup ya untuk bisa Betul. support, istrinya setelah istrinya melahirkan. Mungkin, mungkin karena itu. Jadi aku merasa kayak sendiri aku ada orang tua, tapi orang tua aku ada di luar kota. Mmm, bantu di awal seminggu pertama, nah setelah mereka pulang, kerasa dong kesepiannya segala macam, kayak gitu. Nah, aku juga nggak sadar itu, waktu itu aku, nggak sadar kalau gini, aku tuh ngerti tentang baby blues, tentang apa namanya, struggle setelah melahirkan segala macam waktu itu. Cuman ketika aku benar-benar menghadapi itu, aku tuh nggak ngeh kalau aku tuh mengalami itu, kayak Heeh. gitu. Dan mungkin juga pada saat itu kamu ngertinya term baby blues, tapi kamu nggak ngerti kalau ternyata ada level yang lebih tinggi lagi, yang Betul. kamu sebenarnya udah di situ gitu kan Iya, ya? iya Mhm, betul. mhm, Aku mhm. ternyata juga barusan menyadari juga kalau itu Ah sebenarnya postpartum depression yang aku alami mhm, waktu itu. mhm, mhm, Karena ciri-cirinya itu, relatable banget dengan aku waktu mhm, itu. Jadi aku tuh yang aku rasakan waktu itu, mood mood swing itu bener banget. Dan ketika aku, kerasa itu ketika one day itu aku mandi di shower itu kayak perasaannya sedih banget, mhm, sesedih-sedihnya mhm, tuh kayak sedih banget. Maksudnya mhm. aku nggak pernah sesedih itu. Iya, heeh, heeh, Maksudnya sangat deep banget yang aku tuh nggak bisa jelaskan kenapa aku sedihnya. Itu sedihnya tuh kayak aku heeh, tuh melayang-layang, bukan melayang ya, mhm. kayak, mungkin kamu bisa relate ya, maksudnya Iya, iya, kayak kayak gini loh, ketusuk, sedih jadi at the banget kayak same gitu. time kamu tuh ngerasa sedih, tapi at the same time kamu mempertanyakan, "Gue tuh sedih kenapa sih?" Gitu, "Kok gue bisa sedih Exactly, banget?" aku Itu nggak bisa kan. jelasin kenapa itu aku Heeh, sedih. iya benar, aku Jadi tahu gimana rasanya. dan juga waktu itu kan awal-awal kan masih sakit ya, sakit di bawah, bagian bawah Mhm, sakit, bagian semua, atas juga mhm, lagi, mhm, apa namanya, awal-awal menyusui itu kan struggling banget. Terus aku juga, waktu mandi itu semuanya ketika cairan-cairan tuh keluar dari atas, sorry, agak mhm. vulgar, tapi itu yang aku rasakan, Mhm, mhm, cairan yang keluar mhm, dari atas dan yang ke mhm, bawah, air susu dan juga pendarahan mhm, itu pendarahan, terasa mhm, sakit di mana-mana. Terus aku kayak merasa aku sempat kepikiran kayak nyalahin bayi aku waktu itu. mhm, mhm, Karena kayak dia seolah-olah tuh kayak aku seakan-akan dia tuh kayak merenggut hidup aku. mhm, Maksudnya I'm mhm, not the mhm, same person anymore mhm, because of mhm, this baby kayak gitu. Aku mhm, sempet mhm, sempet ada pikiran kayak gitu. Itu lalu waktu aku menyusui, itu aku to be honest itu aku nggak nyaman waktu awal-awal menyusui itu kalau orang-orang lihat kayak di iklan-iklan TV gitu ya, menyusui itu kayak indah gitu. happy gitu ya, kayak this Happy is gitu, kayak mamanya kayak ini malaikat gitu kan, turun heeh, dari langit, heeh, terus anaknya heeh, seperti iya, malaikat juga heeh. yang menyusui, indah gitu, enggak. Maksudnya Mhm. bukan berarti, apa namanya, Bukan berarti kamu tidak bahagia, cuman bukan ada berarti aku feeling tidak itu di mencintai anak situ, aku. iya, Waktu itu tuh mhm, aku kayak yang ngerasa, aku nggak bisa bonding sama anak aku tuh mhm, lumayan lama sebenarnya, to be mhm, honest. mhm, Itu juga tapi itu mood swing kan ya, ada saat-saat mhm, aku ngerasa kayak gitu, ada saat-saat aku merasa
bahagia jadi mama, tapi juga ada saat-saat aku tuh depres banget. Terus lalu juga selain itu aku juga ada perasaan yang anxiety, yang nggak masuk akal. Mmm, contohnya kayak, kalau di Indonesia tuh kalau aku tinggal di Surabaya waktu itu kan kayak kalau ada lagi hujan, petir dan lain sebagainya itu kan ngeri banget ya. Sampai petirnya tuh kan kelihatan sambaran-sambarannya kayak gitu dan itu gelap gitu. Aku pernah terbangun gitu kayak merasa kayak, "Aduh, nanti kalau ada yang roh kegelapan ngambil anak aku gimana?" Kayak gitu-gitu pikiranku tuh kayak aneh banget gitu. Aku nggak pernah Iya, mikir yang aneh-aneh kayak gitu tuh nggak heeh, pernah kayak gitu. Jadi maksudnya ya kayak gitu-gitu. Terus aku antara menjadi kayak yang mama bear yang berusaha untuk memprotek anak aku kayak gitu, tapi dengan memprotek dari apa? Nggak tahu. Kayak takut gitu, kayak takut kehilangan dia, takut ada yang ngambil, takut Tuhan ambil lagi anak aku. Pokoknya macam-macam kayak gitu. Dan juga aku juga agak sempat kepikiran itu, aku takut melukai anak aku, sampai aku juga pernah sempat kepikiran daripada aku ngelukai anak aku, mendingan aku ngelukai diri aku sendiri deh. Kayak gitu. Sampai aku mikir kayak sempet kepikiran itu kayak caranya. Beneran gila kan? Gila gila banget, itu tuh gila banget. Iya, kamu ngerasa kayak, ini ada yang nggak bener, gue harus do something, gue harus do harm, tapi do harm to myself gitu kan, karena Mendingan kamu kan tahu aku harm doing it myself daripada aku harm my heeh, child kan kayak gitu. Aku sempet heeh, kepikiran kayak gitu. Nanti kalau aku ini, terus ini nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa di rumah, aku sendiri gitu siang-siang bolong, gimana nih? Kayak gitu, aku sempat kepikiran kayak gitu, tapi aku iya, nggak pernah sampai untungnya nggak sampai tapi sempet lewat kayak gitu, tapi aku kayak mengalihkan diri aku nonton TV segala macam kayak gitu. Dan untungnya kan awal-awal bayi itu masih banyak tidur ya. Dan puji Tuhannya sih juga anakku nomor satu itu, mmm, easy baby lah, puji Tuhannya tuh dia tuh menurut aku tuh easy baby gitu yang anakku pertama itu. Jadi dia nggak ada masalah kayak tidur, dia nangis iya, nangis setiap 2 heeh, jam dikasih susu terus sudah tidur lagi. Jadi aku mungkin tuh terbantu karena kelelahan aku tuh cuman di awal-awal, tapi setelah itu tuh jadi akhirnya kayak terbiasa karena aku punya enough rest, kayak gitu. Nah, terus one day singkat cerita, aku mengalami hal-hal yang gila-gila kayak gitu di pikiran aku, nangis-nangis nggak jelas, terus one day itu aku inget, aku tuh nangis banget gitu kan, terus abis itu sama Steve tuh aku ngomong ngomong nggak jelas gitu loh, maksudnya aku sedih, aku nggak tahu kenapa, gitu-gitu. Aku ngomong-ngomong gitu, terus ketika padahal Steve waktu itu juga nggak ngasih saran, nggak ngapa-ngapain, dia cuman peluk aku aja waktu itu. Dia nggak ngomong apa-apa, aku ingat dia nggak ngomong apa-apa. Tapi setelah aku ngomong kayak gitu, itu barusan kayak yang, aku kayaknya mengalami whatever it is yang struggle yang dihadapin mama-mama yang baru melahirkan kayak gitu. Mmm, waktu itu aku pikirnya baby blues, kayaknya aku kena baby blues deh ini, kayak gitu, segala macam kayak gitu. Terus setelah aku sadar itu titik poinnya dan itu mungkin sampai berapa, usia berapa si Bethany? lupa aku mungkin sebulanan Oke, kayak gitu. Jadi, ya jadi itu titik poinnya ketika aku nyadar dan mungkin karena aku sudah tahu labelnya, sudah tahu kalau itu tuh ternyata sesuatu yang dalam tanda petik wajar dihadapin oleh mama-mama muda, mama-mama yang barusan melahirkan. Terus aku berusaha untuk yang find the balance, kayak gitu. Dan mungkin akhirnya terbiasa juga kan, kayak gitu. Pokoknya titik poinnya itu, akhirnya setelah itu aku getting better. Mungkin juga support sih, support dari suami aku, karena aku juga merasa bukan merasa sih, aku bersyukurnya itu, suami aku tuh hands on banget kan. Jadi kalau aku lagi ini, "Ya you take your break," kayak gitu. Dia pulang kerja ngurusin anakku, kayak gitu. Jadi aku terbantu banget dan juga tidur. Tidur aku cukup, kayak gitu sih. Itu. Kalau kamu gimana, Wi? Pasti berat ya kamu di California ya? Iya, kalau misalnya mau nerusin yang kamu bilang kayak mood swing sih sebenarnya level baby blues sih mood swing karena memang hormonal, tapi pada saat kamu bilang kamu, anxiety, terus sesuatu yang pikiran
itu kayak di luar pikiran kita, terus kamu nggak bonding, itu ciri-ciri kamu tuh udah postpartum depression. Yang kamu benar-benar literally you need help, right? Nah kalau gue ceritanya itu kan dulu gue di California. Honestly, gue nggak pernah dengar. Gue pernah dengar sih baby blues, tapi kayak gue nggak pernah kayak repot untuk nyari tahu itu apa gitu kan. Kayak sesuatu yang nggak relatable, gue nggak educate myself gitu. Awalnya karena aku mulai ada kontraksi di usia 38 minggu. Nah, di 38 minggu itu mamaku belum datang karena dia udah tiket pesawat itu waktu itu ada promo lah, di promonya itu dia datang di saat aku akan melahirkan 40 minggu, which is itu di tepat waktu ternyata, tapi kan aku early. Jadi waktu aku melahirkan aku cuma ada Alin. Nah, tapi ternyata nggak sesimpel itu. Pada saat aku proses melahirkannya pun itu 48 hours untuk Karina itu benar-benar lahir, benar-benar lahir lagi. Soalnya antara kontraksi gue dan bukaan gue tuh nggak sejalan. Jadi lama lah gue benar-benar yang ngerasa gue I was thinking I cannot survive gitu apa. Secara kan kalau di sini kalau lo nggak antara hidup dan mati lo nggak akan dikasih sesar. Pokoknya gue normal gitu. Tapi setelah 2 hari Karina lahir, dan 2 hari itu gue nggak tidur ya sama Alin ya, literally. Terus pada saat lahir, gue tipikal mama-mama Indo lah yang pengennya anak tuh di kamar gue. Gue terinspirasi dari siapa tahu deh, pokoknya dia ngomong ya nanti anaknya di kamar aja gitu. Padahal susternya juga bilang, enggak, udah taruh aja, bener deh ini apa namanya, kita tuh bantu kamu untuk istirahat 2 hari itu berarti karena lo bakal punya dia the rest of your life gitu kan. Gitu. Jadi udah nggak apa-apa suster di kamar aja gitu. Tapi ternyata di kamar itu yang tidur malahan Alin, gue dan bayinya malahan nggak tidur. Pokoknya gue restless, setiap sejam nangis, udah gitu udah capek. Akhirnya pulang ya kan. Tapi sempet sih Karina memang jaundice itulah apa yang masuk. Tapi abis itu normal kan kembali ke rumah. Nah Alin itu cuma dapat cuti itu cuman pada saat aku lahiran. Lebih parah lagi, dia malahan nggak dapet sama sekali even seminggu. Pokoknya cuman selama 2 hari aku lahiran, besoknya lahiran 3 hari yang berarti abis itu udah nggak ada. Jadi aku udah letih banget, aku exhaustion, terus nyampe rumah, Alin udah kerja, aku masih belum balik, harus sudah mulai ngurus bayi seharian. Terus abis itu ternyata Karina kena kolik. Kena kolik. Kalau mungkin ada beberapa orang tua yang tahu kolik itu, kalau di kasusnya Karina, dia tuh mulai dari jam 2 sore itu dia nangis terus sampai malam. Nggak tahu aku harus kayak gimana. Waktu itu dikasih yang grape dripping itulah, ya kayak anginnya keluar, tapi ya tetap aja tiap hari kayak gitu. Nah, seminggu kemudian akhirnya mamaku datang kan. Nah pada saat mamaku datang itu, aku ngerasa pada saat aku latching Karina, netein Karina, setiap dia winning, itu aku nangis, aku yang nangis gitu ya, bener-bener gloomy, kayak aku bisa ngerasa kayak otakku tuh kayak cloud yang awan yang bener-bener gelap. Terus aku nangis gitu. Terus aku bilang mamaku, "Ma, ini kenapa sih setiap nyusuin Karina kok nangis gitu ya?" Tapi tipikal mamaku kan ngomong, "Udah harus dilawan, itu perasaanmu aja," gitu kan. Kasihan anaknya itu kalau mamanya sedih bisa ngerasain gitu. Tapi akhirnya ya udahlah ya, gue paksain. Tapi kan namanya anak bayi nyusuinnya setiap berapa lama? Setiap sejam kali ya, zaman dulu yang masih bener-bener bayi lah, kita belum pinter nyusuin. Jadinya aku ngerasa makin hari makin stres. Itu stres tuh yang stres banget, sama kayak kamu. Aku mandi nangis, aku juga sama Karina jadi berasa kayak sebel gitu ya. Duh gimana sih kok kayak salah mulu. Gue netein, gue nangis. Terus kayaknya nggak kenyang-kenyang. Terus kalau gue lagi mandi,
gue juga pokoknya semuanya aku ngerasa Salah. hidupku tuh gelap gitu loh. Terus aku share lah sama dokterku, aku bilang kan aku bilang, "Dok, ini kenapa sih lah?" Aku ceritain gitu. Terus si dokternya sih mukanya concern gitu, yang mukanya serius gitu. "Apa yang kamu pikirkan pada saat apa?" Pokoknya dia detail gitu. Terus ya udah akhirnya dia kirim orang yang lactate itu, apakah gue karena gue posisi menyusui gue salah gitu kan. Kadang kan kita kalau salah kan jadi sakit, kalau sakit kita jadi nggak nyaman gitu, dipikirnya gitu. Udah disuruh datang ya benar, gue udah benar gitu. Segala macam. Akhirnya pas lagi kontrol ke dokter lagi, aku bilang, gue tuh nggak makin better, gue makin stres, makin nangis, ini nggak tahu air mata keluar keluar dari mana gitu. Terus akhirnya dokternya kita kayak bicara dari hati ke hati deh. Dia bilang intinya Ruli, ya memang kalau menyusui itu bagian yang amat sangat terpenting dari proses menjadi ibu gitu ya, menjadi ibu yang baik dia bilang. Tapi menyusui juga itu bukan segalanya. Kalau kamu nggak bisa menyusui, bukan berarti kamu ibu yang nggak baik gitu. Justru kalau di kasus kamu seperti ini, justru untuk keamanan lebih baik kamu tidak menyusui. Dia bilang toh juga kasih sayang itu bisa dari apapun itu, nggak harus dari menyusui, intinya gitu dia bilang gitu. Nah tapi kan gue bilang, ya kita kan ya perempuan Indonesia, perempuan Asia gitu ya, kita kan menyusui itu udah kayak kodratnya ya. Jadi pada saat kita nggak menyusui itu kita ngerasa kayak bener kayak less of a mom gitu. Terus tapi akhirnya setelah gue pikir-pikir, tapi dia juga sempat ini yang kena ke gue, dia bilang kayak gini, kamu pernah dengar nggak yang namanya postpartum depression? Aku bilang aku nggak, aku pernah dengar namanya baby blues, aku bilang. Terus dia bilang, iya itu ada namanya postpartum depression, yang which is itu hal yang biasa di sini. Tapi hal yang biasa yang dialamin oleh imigran, dia bilang. Karena biasanya mereka tidak punya keluarga, tidak punya orang yang bisa ngebantu, punya anak. Di saat punya anak itu kan istilahnya kamu kalau mobil itu kamu turun mesin lah, istilahnya kamu tuh lagi berantakan gitu, tapi kamu udah punya tanggung jawab baru. Tapi life moves on, kamu tetap harus kerja, kamu tetap ini, jadi kamu tuh nggak ada rest. Nah, it hit you gitu. Bahkan ada beberapa contoh pada waktu itu exactly the same time aku menderita itu, ada ibu yang ngelempar anaknya dari lantai 5. Tapi itu karena dia postpartum depression itu. Terus dia bilang, ya kan kamu nggak mau gitu segala macam. Oke bilang ya udah akhirnya stop. Nah, aku pikir kan ya udah lah ya, udah selesai, udah lewat gitu. Nah, tapi kok perasaan itu tuh masih ada gitu, kayak perasaan yang gue ngebenci diri gue sendiri. Aku tuh benar-benar ngebenci diriku sendiri. Terus aku ngerasa gue failed banget anak gue. Kok anak gue nggak selalu nangis gitu. Nah, di saat itu juga gue banyak kritik soal my body image, ya kan, karena aku memang berubah, aku naik banyak waktu itu. Tapi ternyata dengan aku naik banyak tuh bukannya aku getting grace dari orang-orang di sekitarku, malah aku dapat banyak kritik gitu, yang suamiku bisa diambil orang lah, habis itu ya kayak pokoknya yang gemuk lah segala macam. Nah itu ternyata juga memperparah depresiku. Jadi aku semakin membenci ini anakku juga dan diriku gitu. Terus tapi kayak kamu bilang, kamu tahu kamu sebenarnya mencintai anak kamu gitu. Tapi at the same time kamu mikir kayak ini tuh semua terjadi tuh karena punya anak gitu. Karena it happens karena gue tuh melahirkan intinya gitu. Terus habis itu nggak lama nyokapku kanker. Nah, pada saat nyokapku kanker itu, gue jadi mikir gini, gue udah bukan ibu yang baik, gue ternyata juga bukan anak yang baik, karena ibuku di Jakarta, aku di California, ya pokoknya gitulah, aku ngerasa kayak gue tuh double failure.
nggak lama si Karina ada red flag autistik kan, autism kan. Itulah yang jadinya ternyata Bertubi-tubi ya, maksudnya bertubi-tubi, iya, dan aku juga mungkin udah karena kamu punya postpartum depression itu, terus tertambah dengan adanya, apa tuh namanya, pressure dari lingkungan sekitar kamu, on top of that kamu tuh struggling sama anak kamu, struggling lagi sama, eee, apa, mama kamu yes. yang punya kanker, kayaknya bertubi-tubi terus. Iya, bener banget. Itu Udah jadi kayak kayak gitu, kayak mau cari, bantuan kayak heeh, untuk ini sendiri tuh nggak bisa, ketimpuk iya. lagi gitu Nah, kan. pada waktu itu sebenarnya dokterku udah menawarkan, kayak asisten gitu ya, kayak obat. Cuman kan pada waktu itu yang gue semenjak gue nggak netein, gue pikir ya udahlah, gue udah Mhm, better kok. Iya, gue udah mhm, nggak pernah nangis lagi gitu. Emang gue berat, tapi gue mhm, at least gue nggak yang sampai nangis-nangis gitu. Tapi biasa kan kita kan kalau mikir nggak mikir itu sebagai suatu kesatuan gitu loh, Din. Jadi pada mhm, waktu itu gue mikir kayaknya gue udah dapat masalah baru lagi gitu. mhm, Tapi ternyata itu sebenarnya tetap kebawa gitu loh. mhm, mhm. Instead of gue mengobati yang ini malahan jadi bubble gue tuh makin gede. Iya, iya. Plus juga ditambah memang gue punya anxiety, ya kan. Memang postpartum depression itu biasanya itu akan lebih mungkin hitting ke lo kalau memang lo dasarnya udah punya anxiety, atau enggak lo dasarnya punya depresi, atau lo punya baby blues yang tidak ter uh, istilahnya tidak terkontrol gitu ya. Mhm, Nah, ya udah akhirnya berlangsung lebih lama mhm, mhm. gitu. Jadi kalau misalnya gue bilang gue sekarang apakah gue udah keluar dari postpartum depression, mungkin udah, tapi sekarang mungkin gue tahapnya bukan postpartum depression, tapi gue another another depresi lainnya gitu. Tapi maksudnya kadang sekarang Karina bisa jadi trigger gue gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia ngapain sedikit, gue tuh bisa kayak snap gitu, kayak langsung what gitu. Mhm, Padahal pertanyaan sama ditanyain sama anak gue yang kedua, mhm, tapi gue bisa berbeda jawaban gitu. Nah kalau anak gue yang kedua, karena gue udah belajar, suami gue udah belajar juga, waktu itu Alin cuti 2 minggu. mhm, Jadi it helps. Gue mhm, nggak apa, gue nggak experience yang kayak Karina sama sekali. mhm, mhm, mhm. Ya itulah apa Iya, namanya uh, perjalanan pengalaman hidupnya. gue. Menurut gue apa yang bisa ngebantu sih dari apa namanya struggling ini, mental illness ini? Kalau menurut gue itu sebenarnya yang penting itu memang support system. Gue honestly memang pada waktu gue di California, gue tuh termasuk salah satu pasangan yang baru punya anak. Mhm. Jadi memang memang agak susah merelate ini apa namanya struggling Struggle kamu. kita kan, iya. Terus gue juga jatuhnya jadi orang yang suka komplainan gitu loh. Gue Mhm, tuh komplain mulu gitu kalau ngobrol sama temen tuh komplain. Mungkin teman gue juga jadi capek sama gue ya, jadi males gitu temenan sama aku gitu. Nah, terus apalagi ya aku ngerasa kayak kalau kamu olahraga, kamu makan yang bener, kayak aku ngerasain itu aku di anak kedua itu aku jadi lebih pinter lah. mhm, Aku lebih pinter untuk aku nggak aku jatuh di lubang yang sama lagi mhm, gitu. mhm. Jadi it's actually apa namanya ya hal-hal yang apa seperti itu tuh bisa ngebantu. Jadi kayak any kind of help kalau misalnya kamu punya temen yang bisa sini mau gue masakin apa, ambil, ya kan? Atau Mhm. nggak sini gue jagain anak lo bentar, lo tidur gih, ambil, nggak usah nggak enakan. Oh iya satu lagi, gue memang baca bahwa memang ternyata support partner itu juga bisa meringankan apa namanya beban dari depresi kamu Mhm. itu. Kita juga belajar kalau, dari pengalaman-pengalaman kita berdua, kalau perasaan-perasaan kita itu ketika kita tuh struggling, ketika kita itu ada di titik terendah, atau ketika kita ngerasain, perasaan-perasaan yang kita itu nggak bisa menjelaskan, kesedihan yang mendalam, yang orang lain mungkin nggak ngerti. Itu tuh adalah, perasaan-perasaan yang real, yang nyata, yang kita bisa alami, terutama kita para
mama-mama baru ya, maksudnya yang kita barusan melahirkan, dan aku juga bisa bayangin aja kalau mama-mama di luar sana itu mereka nggak punya positive support system, itu pasti berat sekali. Dan kalau kita boleh menyarankan sih, kita mesti seeking for help. Paling nggak cari orang-orang yang bisa memvalidasi perasaan kita, yang bisa ngertiin kita, or those who have been through what we've been through. Dan it's not easy. It's gonna be a very, very long journey, but know that you are not alone. At least kalau kalian merasa you are alone dan kalian lagi dengerin ini, boleh DM kita. Paling nggak kita bukan pakarnya, kita bukan ahlinya, tapi paling tidak kita bisa mendengar dan bisa memvalidasi perasaan kalian. Gitu. Jangan lupa kita adalah your village, right? Yes. Jadi gitu sharing kita buat hari ini. Kita berbicara soal postpartum depression. Semoga untuk kalian di sana yang juga sedang battling saat ini, merasa kalian itu seperti tidak, kan kadang berpikir kayak ini gue perasaan gue aja, apa gue nggak boleh nih kayak gini. No, perasaan kalian itu bener kok, dan kita juga pernah ngalaminnya. Jadi you're not alone, seeking for help seperti kata Dina tadi. Yes. Jadi jangan lupa ada Ngobrol Yuk Mam podcast yang mungkin tadi seperti Dina bilang, kita mungkin kita bisa menjadi kuping deh, cerita aja gitu, apapun yang kalian ini. Kita senang banget mendengarkan apa yang kalian rasain. Seperti yang kita selalu bilang, be kind to yourself, don't beat yourself too hard. Dan buat orang-orang yang notice atau melihat teman-teman kalian yang struggling, yang kayaknya ngomel terus, padahal di balik semua omelan itu mungkin dia lagi struggling. Ketika dia bukan dirinya sendiri yang lama, coba notice itu dan be kind. At least kalian bisa jadi telinga buat mereka. Nggak, kayaknya kita nggak perlu maksudnya nggak perlu dikasih tahu dari nasihati. Yuk, kamu kurang iman, kamu perasaan kamu agak baperan deh kamu kayak gitu, mungkin kamu terlalu berpikiran overthinking segala macam. Yes, aku bisa relate itu sih. We don't need to listen to that, right? Yeah. Pada saat yang aku bilang aku tukang komplain, itu sebenarnya kalau gue lihat sekarang itu kayaknya pada waktu itu gue sebenarnya lagi reach out. Gue tuh cuman butuh orang tuh yang dengerin gue deh gitu. A little bit compassion untuk orang-orang di sekitar lo juga itu penting. Exactly. Jadi doesn't mean that you don't experience it. Bukan berarti itu tidak terjadi. Betul. Oke teman-teman, sampai segitu untuk hari ini. Jangan lupa follow Instagram kita. Kita di situ untuk kalian. Kita akan support kalian the whole month untuk support yang kalian punya struggle dengan mental illness. Dan jangan lupa YouTube kita dan podcast kita. Oke. Sampai berjumpa di lain waktu. Bye.